Perwakilan honorer K2 lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah datangi BKN Regional 9 Jayapura, Polda Papua dan PT UN Jayapura untuk melaporkan tentang kecurangan terhadap pengangkatan honorer K2 belum lama ini. Honorer yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Honorer K2 Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah berjumlah 800 orang. Mereka terdiri dari perempuan dan laki-laki dari berbagai OPD yang sudah bekerja di lingkungan Pemda Nabire lebih dari 5 tahun dan lebih dari 10 tahun. Pit Nabot Kuai, Ketua Asosiasi Tenaga Honorer Kabupaten Nabire mengatakan, honorer K2 datang dan bertemu BKN Regional 9 Jayapura, Polda Papua dan PT UN Jayapura untuk melaporkan masalah kecurangan dalam pengangkatan 800 honorer K2 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Masalah pengangkatan honorer K2 Kabupaten Nabire sudah pernah dibawa ke Pengadilan Tinggi Negeri Kabupaten Nabire. Namun belum puas, maka mereka memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut ke Badan Kepegawaian Negara BKN RI Regional 9 di Jayapura, Polda Papua dan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jayapura. Kami di Jayapura sudah 1 bulan bergerak bersama teman-teman dan memang hasil yang dikeluarkan oleh Menpan RB nomor 1053 itu yang diusulkan ternyata ada indikasi nama-nama fiktif. Namun di dalam K2 berjalan semenjak tahun 2020 dan 2021. Namun hasil yang dikeluarkan itu ternyata ada indikasi juga ada kecurigaan bahwa ada manipulasi data dari sekian 800 itu. Salah satunya yaitu kami sudah mengkonfirmasi kepada Badan Kepegawaian yaitu BKN bahwa ternyata usulan tersebut adalah bukan pejabat sebelumnya dilakukan oleh pejabat yang sekarang ini atau foto pejabat definitif Kabupaten Nabire saat ini. Kami informasikan dan sudah disampaikan hal ini, ujar Pit. Untuk itu seluruh proses di pengadilan dengan masalah pengangkatan honorer K2 ini sepenuhnya diserahkan ke salah satu pengacara dari LBH untuk membantu mendampingi pendampingan proses peradilan dari 800 honorer K2 untuk memberikan rasa keadilan di mata hukum. Tahapan pemberkasannya yaitu di tahun 2020 di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya yaitu Bupati Isayas Dow dengan Kepala BKD Samwarijo, Kepala BKN dan SDM Kabupaten Nabire. Pada saat itu sebagian besar dari honorer ini sudah melakukan pemberkasan tersebut dari tahun 2020 hingga 2021, tetapi itu tidak diberlakukan secara online. Namun yang terjadi tahun 2022 setelah masa kepemimpinan Bupati Mesak Magai, di antara bulan September itu sempat kami ada melakukan tanda tangan kembali. Kami mengantar usulan itu dari masing-masing SKPD. Masing-masing SKPD dengan antar di SKPD dan dilampirkan oleh usulan nama-nama tenaga kontrakan honorer yang bekerja pada instansi tersebut. Beber Nabot. Tahapan-tahapan pemberkasan ini saya sebutkan salah satunya di tahun 2020 masa kepemimpinan Bupati sebelumnya Pak Isayas Dow dengan Kepala BKD Samwarijo. Mereka Bapak Samwarijo sebagai Kepala BKD SDM Kabupaten Nabire. Pada saat itu ya kami teman-teman yang hampir sebagian besar ini sudah melakukan pemberkasan itu mulai dari tahun 2020 sampai terakhir 2021 itu di antara bulan Agustus September ya, kita sudah melakukan itu, tapi itu tidak dilakukan secara online. Namun yang terjadi di 2022 setelah masa kepemimpinan pejabat sebelumnya Pak Isayas, kemudian masuklah pejabat definitif saat ini Pak Mesak Magai, Bupati Kabupaten Nabire. Kemudian itu di antara bulan September itu sempat kami ada melakukan pendataan kembali. Kami mengantar usulan itu dari masing-masing SKPD. Nah, masing-masing SKPD itu dengan surat pengantar dari SKPD dan dilampirkan oleh usulan-usulan nama tenaga kontrak honorer yang bekerja pada instansi tersebut. Namun setelah kita lakukan mengantar berkas dari dinas itu mengantarkan berkas ke BKD, kemudian diolah di sana. Setelah diolah, lalu kami diperintahkan untuk membuka link dari beberapa admin yang ada di BKD untuk membuka link sehingga kita bisa melakukan pendaftaran itu secara online. Namun dalam pendaftaran secara online itu
kami semua sudah memiliki kartu non-ASN itu. Lewat beberapa waktu kemudian, bulan Januari, karena surat Menpan ini pertanggal 20 Desember dan sejak diketahui itu tanggal 13 Januari 2023. Yang kami, setelah kami lihat hasilnya, ternyata yang ditempel itu tidak seperti yang kita lakukan. Bahkan ada satu SKPD pun tidak ada yang direkrut di dalam hasil pengumuman XTHK 2. Bahkan hanya satu SKPD itu hanya satu orang. Bahkan juga ada beberapa SKPD juga yang diusulkan. Contoh ada 5 orang, tapi yang dikeluarkan itu lebih dari 5 orang. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Jadi menurut kami ini ada indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh baik itu yang ada di pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini ya yang mengetahui hal ini kan pasti Pak Bupati, kedua Kepala BBKD Kabupaten Nabire. Ya itu yang perlu kami tanyakan. Namun setelah kami melakukan bangun itu komunikasi itu dengan beliau, minta supaya ini dibuka secara baik, namun itu sampai saat ini belum direspon. Kemudian mereka menawarkan setelah ada beberapa tahapan mediasi itu, tawaran itu ternyata menawarkan dari Dinas Kesehatan itu 500. Sementara itu status mereka sebagai P3K. Dan pendidikan juga begitu, ditawarkan 300. Nah, pertanyaannya, ketika pemerintah ini menawarkan 500 untuk kesehatan dengan 300 untuk pendidikan, terus bagaimana dengan nama-nama fiktif atau 800 yang sampai saat hari ini menjadi persoalan? Yang sebenarnya kita minta supaya ini diselesaikan dulu. Tidak bisa dijanjikan, tidak bisa diiming-iming nanti tahun berikut itu tidak bisa. Kita tidak tahu kebijakan pemerintah ke depan. Mau pergantian presiden pasti ada penambahan kebijakan, bahkan ada yang mengurangi, bahkan ada yang beberapa tahapan akan tidak dilakukan. Ini yang perlu kita selesaikan di hari ini. Kita minta supaya ini tahap per tahap ini selesai dulu, baru bicara jauh ke depan. Apa yang teman-teman harapkan, yang mereka inginkan ini jika tidak tercapai atau tidak ditanggapi, maka konsekuensinya adalah ya kami akan tempuh lewat jalur hukum. Kami sudah melakukan beberapa tahapan itu, tetap kami minta agar segera ini ditinjau kembali. Kita minta agar ini direvisi oleh pemerintah dan diusulkan. Data yang kami teman-teman sedang lakukan ini adalah data-data yang kami kumpul per SKPD dan itu sudah kami dapatkan dan jumlahnya itu sudah kami pegang.